Shalom anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bagi jemaat Tuhan di SIB Lor Malong. Apa kabar semua? Hari ini saya ingin bawa kita melihat firman Tuhan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, pastinya di hari-hari yang sukar ini, ketika kita sedang menghadapi masalah COVID di seluruh dunia saat ini, banyak orang yang berpikir bagaimana kami dapat diselamatkan daripada COVID ini. Bagaimana supaya kami terlepas daripada sakit penyakit ini. Bagaimana supaya kami akan dapat bebas. Dan bilakah Tuhan membuatkan semua sakit penyakit ini, COVID ini dihapuskan dari muka bumi ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati setiap orang percaya, yang pastinya tidak sedikit orang di dalam dunia ini yang karena masalah-masalah ini, karena keuangan akibat daripada COVID, kehilangan pekerjaan dan sebagainya, akhirnya tidak sedikit yang membunuh diri, menggantung diri dan sebagainya. Tetapi Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini kepada Nabi Habakuk. Pada waktu itu bangsa Israel hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Pemimpin-pemimpinnya membunuh para nabi, membunuh para hamba-hamba Tuhan, memenjarakan dan sebagainya. Dan itu menimbulkan kesakitan hati buat Habakuk, sehingga dia berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, sampai bila lagi Engkau tidak menghukum bangsa ini? Bangsa ini yang berdosa, yang jahat, yang tidak menghormati-Mu, yang telah melupakan Engkau, melupakan ibadah, tidak membawa persembahan yang harum bagi-Mu, dan menyakitkan begitu banyak hamba Tuhan, hati hamba-hamba Tuhan." Dan Tuhan menjawab kepada Nabi Habakuk, "Jangan susah anakku, aku akan mengirim tentara atau bangsa Babel untuk menghukum bangsa ini," dia katakan. Dan ketika Habakuk mendengar itu, dia tambah bingung lagi dengan Tuhan. Dia katakan, "Tuhan, masakan Engkau mau menggunakan bangsa yang tidak percaya ini, bangsa yang jahat ini, yang tidak bersunat, yang menyembah berhala, untuk menghukum umat pilihan-Mu?" Dan Tuhan berbicara lagi kepada Habakuk. Habakuk, dia katakan, "Aku akan menghukum bangsa Babel ini juga, karena mereka melakukan kejahatan, karena mereka memperlakukan yang tidak baik kepada ramai orang ketika mereka berperang." Habakuk menjadi senang hati, tetapi dia masih menyoal Tuhan, bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, bagaimana juga bagi orang Israel ini?" Karena pasti di antara banyak orang Israel ini ada orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepadamu. Lalu Tuhan mengatakan di dalam ayat 4 ini, dia katakan, "Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya." Mereka akan diselamatkan, mereka akan hidup karena mereka percaya kepadaku. Itu janji Tuhan yang diberikan kepada Habakuk. Dan itu juga janji yang diberikan kepada orang-orang Israel yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang tidak berdosa, yang beriman kepada Dia. Nah, ini memberikan kita suatu harapan melalui firman Tuhan ini. Bagaimana kita boleh terlepas daripada keadaan yang sukar hari-hari ini. Mungkin tidak sama seperti bangsa Israel, di mana bangsa Israel waktu itu mereka terlepas atau sedang menghadapi tantangan daripada peperangan, daripada serangan satu bangsa yang jahat, satu bangsa yang ganas, satu bangsa yang kuat, yaitu Babel. Tidak sama seperti kita hari ini, tetapi kita juga sedang menghadapi keadaan yang sukar sama seperti mereka, di mana akibat daripada yang kita alami ini adalah sama dengan mereka, itu kematian. Dan ini menjadi pertanyaan, Tuhan,
Bagaimana kami yang orang-orang benar, bagaimana kami orang-orang yang percaya, bagaimana kami dapat selamat daripada keadaan ini. Dan Tuhan berbicara kepada kita sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Orang benar akan hidup. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup, akan selamat oleh imannya. Nah, saudara, kita harus berpegang kepada apa yang kita sudah dengar, apa yang kita sudah imani, apa yang kita sudah percaya selama ini. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang memberikan berkat-berkat, Tuhan yang menuntun hidup kita sampai kedatangannya yang kedua kali kepada setiap orang yang percaya. Nah, kita harus beriman kepada Tuhan ini yang memberikan keselamatan yang cuma-cuma kepada kita, yang telah melakukan karya penyelamatan yang luar biasa lewat kematian di atas kayu salib, yaitu melalui Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengasihi kita, yang selalu berpegang teguh kepada janjinya. Dan saya ingat suatu cerita dalam firman Tuhan tentang seorang lumpuh yang mengalami kelumpuhan lebih kurang 38 tahun. Dia menunggu di tepi sungai kolam Siloam dan berharap supaya dia akan dapat menjadi orang yang pertama terjun ke kolam Siloam ketika kolam itu berkocak, bergoyang, dan karena dikatakan bahwa ada malaikat Tuhan yang menggoncangkannya, dan apabila orang pertama yang akan masuk ke dalam kolam itu akan sembuh walau apapun penyakitnya. Dan itu menjadi harapan bagi orang yang lumpuh ini. Lalu Tuhan Yesus datang kepada orang ini dan dia berkata, "Maukah engkau sembuh?" Tapi orang lumpuh ini berkata, "Tuhan, sudah 38 tahun saya menunggu untuk menjadi orang yang pertama masuk ke dalam air ini, tetapi setiap kali kolam ini bergoyang, berkocak, tiap kali itu ada orang yang mendahului saya." Lalu Tuhan berkata, "Berdiri, berjalanlah." Dan pada waktu itu baru imannya dikuatkan. Baru dia tahu bahwa yang di hadapan dia itu Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang mampu menolong dia, Tuhan yang mampu melepaskan dia daripada kelumpuhannya selama 38 tahun. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Dia disembuhkan. Dia berdiri di atas kakinya yang lumpuh itu dan berjalan. Nah, ini menjadi kekuatan kepada kita, menjadi pengajaran kepada kita juga bahwa apabila kita percaya kepada Tuhan, beriman kepada Dia, pasti kita akan mengalami kesembuhan, kita akan terlepas daripada keadaan kita. Tetapi ingat, kadang-kadang hal yang berlaku di sekeliling kita kadang-kadang itu akan menghalang kita untuk menerima janji Tuhan, untuk menerima kesembuhan, untuk menerima perlindungan. Sama seperti orang lumpuh ini. Mereka tidak, dia ketika Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia sempat lagi memberitahu keadaan dia. Dia sempat lagi berpikir tentang kolam Siloam. Padahal yang di hadapan dia itu Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan yang mampu menyembuhkan. Tapi dia masih berpikir tentang hal-hal yang lain. Saudara, jangan biarkan hal-hal di sekitarmu, hal-hal seperti COVID, masalah vaksinasi, masalah keuangan itu menghalang engkau untuk melihat Yesus yang mampu menolongmu, Yesus yang mampu melepaskanmu. Karena dia berkata, bila kita hidup dengan iman, kita akan hidup, kita akan diselamatkan. Orang benar ya, orang hidup dengan benar, seorang yang hidup dengan benar akan hidup oleh percayanya, oleh imannya. Hari ini saya berdoa supaya kita semua memiliki iman yang kuat, pengharapan yang kuat, tertuju kepada Yesus yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu melepaskan kita, yang mampu melindungi kita di hari-hari yang sukar ini. Saya berdoa buat kita semua, Tuhan
Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Diberkatilah mereka, terselamat, dan memiliki iman yang teguh, harapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Amin.